Renungan Hari Minggu Biasa ke-16, 18 Juli 2021. Mereka bagaikan domba yang tak bergembala. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 23 ayat 1-6. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 13-18. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 30-34. Saudara-saudariku terkasih, ketika terjadi gempa bumi dan tsunami, banjir bandang, dan saat ini virus corona yang melanda dunia rasanya disadarkan untuk bangkit bersama dan memberikan bantuan. Semua orang tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada semua korban tersebut. Ada yang mempersembahkan doa, dan ada yang memberikan bantuan serta materi, dana dan materi. Dalam situasi seperti ini, orang tidak lagi mempedulikan negara, agama, budaya, suku, dan bahasa. Yang muncul dalam hati nuraninya adalah mau membantu manusia yang menderita, nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Isu kristenisasi, islamisasi, dan sasi-sasi yang lain tidak menjadi alasan bagi orang untuk menyalurkan belas kasihannya. Saudara-saudariku terkasih, situasi ini tidak berbeda dengan situasi yang dialami oleh Yesus bersama para murid-Nya. Setelah para murid melaksanakan misi perutusannya, Yesus bermaksud untuk mencari tempat yang sunyi dan beristirahat bersama murid-murid-Nya. Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya di sana kita beristirahat. Maksud Yesus ini adalah agar para murid bisa beristirahat, melepas lelah, agar para murid kembali merenungkan karya perutusan mereka setelah mereka menjalankannya, agar mereka mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami dalam perutusan itu, agar mereka berdoa, bersyukur atas kebaikan Allah dalam mendampingi mereka, sehingga mereka berhasil dalam karya perutusan Yesus. Namun apa yang terjadi? Agenda yang sudah diprogramkan oleh Yesus bersama para murid-Nya tidak bisa dijalankan. Di tempat yang mereka tuju, orang banyak sudah berkumpul dan menantikan kedatangan mereka untuk dilayani. Yesus tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada mereka. Alasannya adalah mereka bagaikan domba yang tidak ada gembalanya, domba yang tak bergembala. Mereka mau membutuhkan pelayanan dan pengajaran Yesus. Mereka mau dibebaskan dari berbagai penyakit dan masih banyak alasan lainnya. Saudara-saudariku terkasih, dalam merenungkan sikap Yesus terhadap para murid dan sikap Yesus terhadap orang banyak, boleh saya mengatakan bahwa Ia seorang gembala yang baik, yang sangat peduli pada perkembangan dan hasil karya para murid-Nya. Ia juga peduli akan keadaan dan situasi para murid, sehingga Ia mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Ia juga seorang guru yang peka melihat situasi, dan Ia bukan hanya peduli dengan murid-murid-Nya, tetapi Ia sangat peduli dengan orang banyak. Ia menjadi gembala bagi orang banyak yang tak bergembala. Yesus tidak seperti gembala Israel pada zaman dahulu. Ia hadir untuk menunjukkan sikap Allah yang sangat peduli dan solider dengan manusia. Ia hadir bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi menyatukan, memberikan kehidupan, memberikan damai, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Bagaimana situasi ini kita terapkan dalam situasi hidup kita? Kita semua dipanggil dan ditugaskan oleh Yesus untuk melaksanakan misi yang sama.
Dalam melaksanakan misi itu, Allah juga menyediakan tempat untuk kita beristirahat dan berdoa. Hari Minggu adalah hari khusus untuk melaksanakan semuanya itu. Karena itu, gunakanlah hari Minggu untuk berdoa dan beristirahat, untuk membuat evaluasi atas kegiatan dan mengambil sikap yang baru. Kita juga sering mengagendakan sesuatu untuk kegiatan yang telah kita tentukan. Misalnya jadwal untuk melaksanakan kunjungan, mengajar, dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada tetangga atau orang lain yang meminta bantuan kepada kita. Dan bantuan mereka itu sangat mendesak, tidak dapat ditunda. Kita dituntut untuk memiliki hati yang peka seperti Yesus, mengulurkan tangan dan memberikan bantuan. Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi gembala bagi keluarga, gembala bagi sesama. Kita hadir untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Semoga dengan sikap dan tindakan kita, tugas kegembalaan Kristus, tugas kegembalaan gereja menjadi sumber keselamatan bagi banyak orang.